Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Tentunya masih tentang seputaran CPNS, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya di penjaga tahanan. Oke, baru-baru kali ini beberapa hari yang lalu, seperti yang sudah ramai di teman-teman ketahui bahwasannya Bapak Ali dalam ruang podcastnya di channel YouTube-nya itu mengungkapkan beberapa informasi terkait kebijakan-kebijakan terbaru rekrutmen CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2021. Bapak Ali, sebelumnya mohon izin saya juga ingin berbagi kepada teman-teman tentang seputaran informasi CPNS di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Podcast dari Bapak Ali yang terakhir ini mengundang keresahan bagi para calon pelamar CPNS, khususnya di penjaga tahanan yang itu menyangkut terkait tinggi badan, persyaratan tinggi badan minimal bagi para calon pelamar. Kemudian bagaimana dengan tinggi badan? Tinggi badan untuk pelamar jabatan penjaga tahanan dan pemeriksa imigrasi ini ditentukan. Pria minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm. Saya juga sering banyak pertanyaan, ini bener gak terkait informasi ini, karena kebetulan saya juga ada grup gitu dari teman-teman yang ingin mendaftar gitu. Oke, teman-teman semua yang nonton channel ini mungkin belum tahu siapa Bapak Ali itu. Oke, Bapak Ali adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang pada kesempatan ini beliaunya membuka channel YouTube podcast gitu ya, yaitu tentang berbagi informasi gitu terkait pelayanan yang ada di channelnya Pak Ali gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman juga kalau dari informasi yang disampaikan dari Bapak Ali ini ya kemungkinan besar tingkat kevalitannya itu sudah bisa dipercaya gitu teman-teman. Meskipun disampaikan bahwa dari Bapak Ali bahwasannya teman-teman tetap disuruh menunggu untuk keputusan secara resminya. Jadi teman-teman tidak perlu resah berlebihan gitu ya. Oke. Itu seputar tentang Bapak Ali gitu ya. Jadi biar teman-teman tahu juga sekalian gitu ya. Bahwasanya Bapak Ali ini adalah bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berdinas di Direktorat Jenderal AHU gitu ya. Oke. Mungkin dari teman-teman semua yang mungkin sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk mendaftarkan diri sebagai calon pelamar penjaga tahanan gitu ya, yang mempunyai tinggi badan ngepres atau mempunyai tinggi badan 160 gitu, mungkin teman-teman merasa kecewa atau gundah gitu ya terkait dengan apa yang ada di dalam podcastnya Bapak Ali terkait kebijakan gitu. Nah teman-teman semuanya, saya pribadi gitu ya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya teman-teman tidak perlu sangat berkecil hati gitu ya, karena memang sebuah kebijakan itu akan berubah sewaktu-waktu gitu. Jadi kebijakan itu teman-teman bisa saja berubah dalam waktu yang cepat pun juga bisa gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu berkecil hati. Ada sebuah kata yang perlu dikutip gitu ya, kata-katanya cukup indah, yaitu lebih baik siap tidak digunakan daripada digunakan tapi tidak siap. Nah, bagi teman-teman mungkin sudah banyak persiapan diri jauh-jauh hari, tapi nanti pada akhirnya persyaratan tinggi badannya dinaikkan beneran dan teman-teman tidak memenuhi kualifikasi, ya teman-teman bersabar saja gitu ya. Positive thinking, barangkali dengan usahanya teman-teman ini ada rahasia lain di balik semua ini gitu ya. Teman-teman mungkin diberikan kesempatan untuk
mungkin menambah jenjang pendidikan terlebih dahulu, baru nanti bisa bergabung di Kementerian Hukum dan HAM. Atau nanti mungkin teman-teman disuruh persiapan lebih matang lagi, mungkin untuk rekrutmen tahun berikutnya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman. Jadi pesan dari saya, tetap positive thinking atas semua yang terjadi ya. Semoga saja kebijakannya tidak benar-benar dilakukan atau terkait penaikan tinggi badannya gitu ya teman-teman. Tetap semangat, semoga teman-teman mendapatkan apa yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan teman-teman. Semangat, tetap belajar, dan ya semangat dulu. Semoga aja bisa berubah kebijakannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih. Salam abdi negara.